Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian, dan yang saya hormati dosen pengampu pengantar ilmu hukum Indonesia, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Agus Nurholik, MN, SHG, SE, MA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan atau memaparkan tentang mengenal hukum adat suku Toraja, yaitu keseimbangan nilai agama, sosial, dan budaya. Nah, yang pertama itu adalah akar hukum adat Toraja, atau bisa disebut Aluk Todolo. Jadi hukum adat Toraja itu berlandaskan pada Aluk Todolo, yang artinya kepercayaan pada leluhur. Dan selanjutnya yaitu hukum adat Toraja itu bukan sekedar aturan, melainkan pandangan hidup. Nah, tujuan utamanya yaitu menjaga keseimbangan antara hubungan manusia, alam, dan sang pencipta, atau yang disebut Puang Matua. Nah, jadi sebelum hukum negara masuk, masyarakat Toraja sudah memiliki sistem sendiri yang bersumber dari Aluk Todolo tersebut, yaitu keyakinan atau cara hidup leluhur. Bagi orang Toraja, melanggar hukum adat bukan cuma urusan denda dan dengan tetangga, tapi bisa merusak keseimbangan alam dan mendatangkan kualat atau petaka dari leluhur. Jadi, kepatuhan masyarakat di sini sangat tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada pusat hukum dan sosial. Jadi di pusat hukum Toraja itu ada tongkonan atau rumah tongkonan. Jadi rumah tongkonan itu bukan sekedar rumah tinggal. Nah, selanjutnya ada pusat pembagian warisan, penyelesaian sengketa, dan musyawarah keluarga besar. Dan poin selanjutnya ada pengelompokan masyarakat didasarkan pada pertalian darah di tongkonan. Jadi jika kita bicara hukum adat Toraja, kita tidak bisa terlepas dari rumah tongkonan. Jadi rumah tongkonan itu adalah lembaga hukum terkecil. Kalau ada masalah keluarga, sengketa tanah, atau pembagian warisan, semuanya wajib disidangkan dan diselesaikan secara kekeluargaan di teras rumah tongkonan ini sebelum dibawa ke pemuka yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang hukum kewarisan di adat Toraja ini. Jadi di sini ada beberapa poin tentang hukum kewarisan adat Toraja. Yang pertama yaitu menganut sistem bilateral atau garis keturunan ayah dan ibu sama kuat. Nah, poin yang kedua itu asas keseimbangan, yaitu hak waris berbanding lurus dengan kontribusi dalam upacara adat atau yang disebut rambu solo. Nah, poin yang selanjutnya yaitu harta waris utama, yaitu berupa tanah atau sawah. Jadi tidak boleh dijual keluar ikatan tongkonan. Nah, jadi penjelasannya yaitu sistem waris Toraja itu menganut jalur bilateral. Artinya anak laki-laki dan perempuan punya hak yang setara. Tapi ada satu prinsip penting, yaitu siapa yang berkontribusi paling besar dan upacara pemakaman orang tua atau yaitu menyumbang kerbau atau babi saat rambu solo, dia berhak mendapatkan porsi warisan atau sawah yang lebih besar. Selain itu, harta warisan leluhur berupa tanah atau sawah adat dilarang keras dijual kepada orang di luar ikatan keluarga tongkonan tersebut. Nah, gitu bisa dipahami tentang hukum kewarisan adat Toraja ini. Nah, ini bagian yang sangat unik di hukum adat Toraja. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami atau mengerti tentang hukum adat Toraja. Nah, jangan lupa di adat Toraja juga ada sanksi atau keleleran. Nah, di sini ada beberapa poin tentang sanksi di adat Toraja.
yaitu sanksi moral atau sosial, itu sudah jelas, yaitu dikucilkan oleh masyarakat, diorong. Dan yang kedua ada sanksi material, yaitu membayar denda berupa hewan, baik kerbau ataupun babi. Nah, dan yang poin terakhir itu ada sanksi goib, yaitu percaya akan adanya kutukan atau yang disebut dengan kena tulak bagi pelanggar berat. Nah, di sini bagaimana kalau ada yang melanggar hukum adat? Sanksinya bertingkat, mulai dari yang paling ringan seperti ditegur, dikucilkan dari pergaulan kampung, sampai denda material yang cukup berat, yaitu wajib menyediakan sejumlah kerbau atau babi untuk upacara adat atau dibagikan kepada masyarakat. Sanksi sosialnya yaitu akan ada kutukan leluhur. Inilah yang membuat angka kriminalitas adat Toraja di Toraja ini sangat minim. Nah, begitu. Jadi di adat Toraja juga ada beberapa sanksi yang diterapkan, yaitu yang pertama tadi sanksi moral atau sosial, sanksi material, dan yang terakhir itu sanksi goib. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, jangan lupa juga teman-teman, di sini juga ada kedudukan hukum adat Toraja saat ini. Yaitu poin-poinnya, yang pertama, diakui oleh hukum positif Indonesia, Undang-Undang tahun 1945 pasal 18B ayat 2. Lalu poin yang selanjutnya itu hidup berdampingan dengan hukum negara dan agama modern. Dan yang selanjutnya ada penyelesaian sengketa tanah atau keluarga seringkali diselesaikan lewat lembaga adat terlebih dahulu. Jadi kalau muncul pertanyaan bagaimana posisinya di Indonesia saat ini, jadi negara kita melindungi hukum adat lewat Undang-Undang 1945. Di Toraja, hukum adat, hukum negara, dan ajaran agama yaitu bisa mayoritas Kristen dan Islam berjalan beriringan secara harmonis. Bahkan aparat kepolisian dan pengadilan negeri di sana seringkali menyarankan agar kasus-kasus perdata ini diselesaikan dulu lewat pemuka adat atau rombongan musyawarah adat, karena putusannya dinilai lebih mendamaikan. Jadi meskipun hukum adat Toraja mempunyai hukum sendiri, tapi tidak terlepas dari hukum di negara kita, yaitu hukum positif Indonesia, dan diatur juga oleh undang-undang. Seperti itu teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi kesimpulannya yaitu hukum adat Toraja bukan sekedar aturan kuno, melainkan instrumen yang terbukti ampuh menjaga kedamaian, persatuan, dan kelestarian budaya masyarakat Toraja hingga modern saat ini. Mungkin sekian dulu presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. STI Bakti Persada Majalaya.